akhlak. Ibnu Mas'ud mengatakan hampir sama juga bahwa akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi semacam sudah menjadi kebiasaan yang sudah internalize. Akhlak itu. Jadi kalau orang yang akhlaknya baik, maka dia begitu lihat ada orang yang sedang mengerjakan sesuatu, udah otomatis, itu kayaknya saya harus menolong itu lagi orang lagi mengerjakan sesuatu. Ketika dia akhlaknya sudah baik, ketika melihat ada dahan kayu di tengah jalan, wah ini harus disingkirkan ini karena bisa mengganggu orang. Ketika misalnya akhlaknya baik, kita lihat ada seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya, dari sarangnya, jangan langsung digoreng misalnya ya. Nah, itu contohnya akhlak yang mulia. Sementara kalau kita lihat etika atau moral dari bahasa Inggris ya, etika dari bahasa Greek juga, etik atau ethos, itu sama sebetulnya, hampir sama, bahwa itu adalah sebuah driving force yang memperlaku seorang menjadi driving force. Cuma bedanya mungkin kalau akhlak dalam Islam yang kita tahu itu ada sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sementara yang etika, yang kita mungkin moral, itu sumbernya dari konvensi mereka, yang mungkin konvensinya juga berubah. Yang zaman dahulu yang dikatakan bermoral, mungkin sekarang tidak bermoral, atau sebaliknya. Yang zaman dahulu tidak bermoral, sekarang bermoral misalnya. Contohnya, kenapa dalam Islam akhlak itu stabil, sementara etika atau moral yang non-Islam, yang di luar Islam itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, apalagi demokrasi sekarang. Contoh, dalam Al-Quran, dalam Islam, akhlaknya orang berpakaian itu adalah etikanya, akhlak itu menutupi aurat. Itu aja. Dalam Islam itu, dalam Islam. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa pakaiannya harus satu potong langsung, atau yang dipotong-potong, jadi atas ada, bawahnya ada, tidak. Yang jelas menutupi aurat, itu aja. Dari zaman dahulu sampai sekarang, ya itulah akhlak Islam, menutupi aurat. Sementara etika misalnya yang sekarang berkembang di Barat, misalnya atau di negara non-Muslim, itu kan tergantung di daerah mana, di wilayah mana itu berlaku, dan juga tergantung musimnya kan. Kalau zaman dahulu, setahu saya pernah membaca sebuah gambar yang komik, yang anekdot mungkin ya. Itu gambar pakaian, terutama wanita. Kalau kita lihat lukisan Mona Lisa, kemudian lukisan apa lagi ya, yang klasik-klasik itu hampir semuanya. Kalau kita lihat film-film Inggris, yang film-film zaman dahulu itu semuanya pakainya baju panjang-panjang kan ya, long dress semuanya. Kenapa sampai sekarang saya melihat ada sebuah anekdot yang gambar pakaian wanita yang dari asalnya long dress, semakin naik, semakin nggak cukup bajunya. Komentarnya apa? Ini akibat global warming gitu ya. Jadi kalau orang semakin kepanasan, ya semakin baju semakin minim gitu ya, kayak karena kepanasan itu. Itulah contohnya etika dan moral yang tergantung situasi, tergantung keadaan. Tapi kalau dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, pakaian itu intinya adalah menutupi aurat. Maka warnanya silahkan saja, jenisnya apa saja, menutupi aurat, dan tujuannya bukan untuk bermegah-megahan, untuk bersombong-sombong. Maka itulah salah satu contoh etika atau akhlak, kita sebutnya akhlak dalam agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita lihat cakupannya dari sifatnya akhlak itu tentu ada yang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dalam agama Islam misalnya ada akhlak mahmudah, makanya ada nama Muhammad SAW dari kata-kata terpuji.
Jadi kalau namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahmud, itu di satu kata yang sama yang artinya terpuji. Lawannya, lawan terpuji apa? Tercela mungkin ya, madhmumah. Makanya Pak Adi waktu nonton film itu ada al-mudzammah Pak Adi ya. Siapa itu yang ngomongnya itu? Abu Lahab. Al-mudzammah itu artinya yang mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya damn atau apa gitu ya, yang tercela gitu. Jadi saking marahnya sama Rasulullah SAW sehingga menyebutnya nggak mau nyebut Muhammad, karena begitu katakan Muhammad orang Arab mengerti artinya Muhammad, wih sang terpuji. Masa nyebut sang terpuji ke musuh? Kalau kita mungkin karena nggak tahu bahasa Arabnya kan, wih ada Muhammad tuh, Muhammad apa misalnya, padahal kita nggak ngerti apa isinya. Dari sifatnya akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang madmumah, yang terpuji dan tercela. Sementara dari cakupannya akhlak kepada siapa saja, dalam Islam dijelaskan ada beberapa jenis cakupan akhlak atau moral kita. Yang pertama adalah tentu yang paling mulia adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Dan tentu urutan-urutannya ini harus memiliki keistimewaan yang tersendiri. Jadi keurutan yang pertama ini jangan dikalahkan yang kedua dan juga seterusnya. Apa itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya Daud juga anaknya Abdullah ya, nama yang sangat bagus sekali. Sebaik-baiknya nama kata Rasulullah adalah Abdullah wa Abdurrahman, hamba Allah dan juga hamba yang maha pengasih, Abdurrahman. Sebagai manusia kita memiliki hak, memiliki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah apa? Akhlak kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melanggar akhlaknya, tidak beretika, itu namanya. Tidak sopan ya. Kalau ada seorang manusia yang tidak beriman kepada Allah, itu tidak sopan. Memang dia mau beriman kepada siapa lagi? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentu saja dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga dengan meyakini dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman Rahim dengan berbagai karakter Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, misalnya Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, yang pemberi rezeki, yang pengasih dan penyayang, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya tergantung berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan kita rezeki Ar-Razzaq. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang paling penting juga adalah kita jangan coba-coba untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Mensekutukan, yang menduakan. Jangankan kepada Allah ya, kita istri kita aja, suami kita aja kalau kita duakan, gimana kira-kira? Ya, gimana Pak Mul? Nah, itu ya. Istri kita aja, pasangan kita saja, pasangan kita itu kan ngasih makan juga enggak ke kita ya, waktu kecilnya kan? Kita waktu kecil kan, waktu kecil kita kan dikasih makan sama orang tua kita masing-masing. Ketemunya udah besar-besar aja kan. Sudah dewasa baru ketemu kan, dulunya waktu kecilnya enggak, yang ngasih makan kita kan wasilah orang tua kita masing-masing. Kita aja yang ketemu dengan pasangan kita yang sudah besar-besar begini, kalau diduakan marah kita. Kita merasa kita merasa marah, merasa dihianati. Padahal kita dengan pasangan kita bertemunya sudah dewasa, mungkin nggak tahu kalau misalnya, apalagi saya tahu
Om Wawan ketemu juga yang satu Kalimantan, satu Jakarta, jauh ketemunya udah dewasa pasti itu ya. Nggak mungkin teman SD, nggak mungkin, itu udah jauh. Kecuali kalau pindah itu SD-nya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita sejak dari dalam rahim ibu kita sampai kita lahir, kemudian sampai kita dewasa. Tetapi kemudian kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembahnya, kemudian kita jangan pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau sudah beriman, hubungannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan beriman tetapi ya yang penting kan saya beriman kepada Allah, ya udah. Terus ya kalau yang penting beriman aja kan kali ya. Kalau salatnya ya dalam hati saja, ada kan sekarang gitu ya. Saya salatnya gimana? Iya, saya salatnya dalam hati aja, yang penting saya beriman kok udah. Kan yang penting sudah eling ya, Pak, oke, eling ya. Di orang Jawa itu ileng ya. Yang penting udah ingat kepada Allah, ya udah cukup. Dalam apalagi di Indonesia yang penting kan ketuhanannya, udah bertuhan kok, udah bertuhan yang Maha Esa. Nah, dalam Al-Quran setiap kata-kata beriman itu kemudian diikuti dengan kewajiban yang berikutnya adalah al-iman itu kan tidak hanya dalam ikrar dengan lisan tetapi juga dengan al-a'malu bil arkan, yaitu nuhun Kang Peri, sekarang udah orang Sunda, saya juga Sunda ini ya. Karena udah camping, udah ikut camping Pasundan kemarin. Udah ada bayat jadi orang Sunda. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hak akhlak berikutnya setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan beriman tapi tidak beribadahnya, itu sama dengan misalnya ada anak ABG mengatakan cinta katanya tapi tidak ada pengorbanannya. Katanya itu kata anak-anak ABG itu ya. Kayak Wamul kayaknya dulu ABG-nya beda dengan sekarang, jadi nggak tahu yang begitu-begituan kayaknya. Yang berikutnya adalah kalau kita akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sudah beribadah, tapi yang namanya manusia kan terkadang kita juga berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, akhlaknya, etikanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita berbuat dosa, ketika berbuat kesalahan, maka kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah di antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga kita ridho menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya, ketentuan semuanya sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya untuk kebaikan kita. Terkadang kita berpikir kayaknya Allah ini nggak adil nih. Kok yang sakit saya terus sih. Tetangga saya kok jarang sakit kayaknya. Apalagi tetangga saya yang non muslim sehat terus, saya yang setiap hari sholat 5 kali kok sakit-sakitan, sama tetangga saya yang jadi seminggu sekali kok sehat-sehat terus. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya. Saya yang sholat setiap hari tapi kok rezeki kok seret-seret aja. Sementara tetangga saya yang mainnya kemana itu? Ke Crown gitu, ke sana. Kayaknya mobilnya ganti-ganti terus ya. Padahal bapaknya punya bengkel mobil di Indonesia itu ya. Karena menang terus ya gitu ya. Terkadang kita begitu ya. Karena kadang-kadang kita mengukur ibadah kita itu ya harus ada bisnis gitu. Kalau kita 5 kali sehari ya 1 kali berapa kira-kira bayarannya gitu kan. Ya kalau 5 kali $10 ya harusnya $50 sehari kan. Kalau sehari kali seminggu berapa gitu. Sementara dia yang tidak sholat ya harusnya minus dong. Kok masa malah lebih banyak lagi. Nah ini ya kata Ustaz Gunggu suka menjelaskan, katanya jangan menyangka kalau ada orang yang non muslim kemudian ketika meninggal dunianya
damai gitu, seperti di film gitu yang cuma begini langsung meninggal. Sementara orang muslim yang rajin beribadah tapi ketika meninggal dunia sampai berkeringetan, sampai kekojotan, misalnya kata Pak Ade ya, wah itu sudah katanya ahli ibadah tapi matinya aja susah katanya. Nah, itu karena dari kacamata kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah Allah itu menghabiskan siksanya, azabnya sekarang ini udah, ini terakhir ini sudah habisin ya, udah. Setelah itu kamu free, tinggal nikmati bonus berikutnya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu daripada kita. Sementara yang non muslim tadi, udah kamu kan maunya dirinya senang-senang kan, ya oke, mati juga senang-senang agak biasa-biasa, tapi nanti ya balasannya nanti diundurkan supaya lebih mantap di sananya gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tuh namanya, istidraj. Istidraj artinya apa sih? Mengulur-ulur gitu ya. Biar nanti sana puas-puasin di sananya gitu. Itu salah satu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dipur gitu ya, dipur kalau itunya ya. Kasih semua makanannya gitu ya. Tapi kalau pur itu Pak Bambang itu bisa marah kalau yang itu lain lagi tuh. Kalau Mbak Pur yang itu. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kepada manusia. Tentu manusia itu adalah makhluk yang sosial, yang kita hidup di dunia ini tidak hanya beribadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga horizontal kepada manusia. Jangan pernah kita hanya beribadah kepada Allah saja tetapi asosial. Tetapi kita tidak bergaul secara sosial. Tidak tahu siapa tetangga kita, tidak tahu siapa saudara kita, tidak tahu siapa yang suka ke masjid bersama-sama, misalnya tahunya sendirian saja. Akhlak dengan manusia juga terbagi dalam berbagai level, golongan. Yang pertama adalah yang paling mulia adalah akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menjadikan asbab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat kita terselamatkan dari keadaan jahiliyah. Jahiliyah di zaman Rasulullah SAW bukan berarti mereka itu nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Apa itu jahiliyah? Pada dalam film itu dikatakan karena kebobrokan akhlak. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, saya jelaskan di awal tadi, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ketika Rasul lahir ke dunia itu sudah maju. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul lahir, dunia itu sudah luar biasa majunya. Persia sudah luar biasa sekali. Udah ke bulan mungkin ya, ketika orang Arab masih bertengkar dengan menggunakan pedang, udah kemana? Karena kata Rasulullah, memang tujuanku bukan untuk aku di dunia itu bukan untuk menciptakan teknologi yang baru, bukan, tapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana tidak di zaman itu, di zaman Arab pada saat itu, orang kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, oke. Itu di waktu itu nggak ada. Makanya sekarang juga yang ada kan cuma human right ya, nggak ada woman right. Ya karena ternyata dalam semua binatang juga yang ada man aja kan. Saya baru nyadar tadi lihat ada yang jualan apa itu? GPS. Mereknya kan ada yang TomTom, ada yang Navman ya. Saya bilang, wah ternyata bahasa Inggris juga sama, sangat rasis dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada Navwoman kan, Navman aja. Ya apalagi TomTom itu dari, nggak tahu itu dari mana itu namanya ya. Kayaknya dari penggemar Tom Jerry yang buatnya kan si TomTom gitu ya. Akhlak dengan Rasulullah SAW apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di antara adalah akhlaknya adalah apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan maka lakukanlah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Di antaranya adalah apa juga akhlak Rasulullah adalah kita mengikuti, menjadikan Rasul sebagai figur, sebagai teladan kita. Makanya besok insyaallah di Westel ini akan ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, karena bulannya adalah bulan Rabiul Awal.
Bagaimana kita kembali mengingat-ingat kebesaran akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana tidak seorang yatim piatu yang ketika meninggalnya, ketika lahirnya saja ayahnya sudah tidak ada, tetapi dalam waktu yang relatif singkat yang 23 tahun itu bisa merubah peradaban dunia karena akhlaknya. Karena Rasulullah SAW kehidupannya itu merupakan gambaran dari Al-Quran. Apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya. Dan itulah mungkin yang selama ini yang belum kita miliki, termasuk saya sendiri. Kita kadang-kadang kalau mengatakan A tapi kelakuan ya A sedikit belok ke B gitu kan. Ya saya pribadi juga begitu. Meskipun ya kita berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Tentu sunnah itu dalam hadis selalu kalau perbuatan Rasul yang disebut dengan sunnah itu pasti ada perintahnya dan juga ada rewardnya. Jadi kalau Rasul menyuruh atau melarang sesuatu itu pasti ada, kalau kamu melakukan begini nanti ada rewardnya seperti apa. Itu namanya sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak semuanya. Karena Rasulullah SAW itu ada 3 dalam diri Rasul. Yang pertama adalah sebagai bashar. Apa itu bashar? Manusia kayak kita. Rasul juga yang kedua sebagai al-Arab, orang Arab, bukan orang Cianjur. Yang ketiga Nabi dan Rasul. Yang sunnah diikutinya adalah sebagai Nabi dan Rasul akhlak yang mulia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah akhlak manusia yang kedua yang utama setelah Rasul adalah akhlak kepada orang tua. Birrul walidain. Ya, mungkin sekarang kita yang sudah orang tua sudah nggak ada, atau yang orang tuanya tinggal satu kayak saya. Kata Rasulullah SAW, serugi-ruginya orang, seorang manusia yang paling rugi adalah ketika orang tuanya masih ada di dunia, tetapi dia tidak bisa menjadikan orang tua yang masih itu wasilah untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling rugi. Jadi orang tuanya masih ada di dunia, tetapi dia tidak berbuat sesuatu untuk orang tuanya yang membuat dia mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjadikan orang tuanya sebagai wasilah untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah yang paling rugi-ruginya manusia. Maka mungkin kita yang kalau kebetulan orang tuanya masih ada atau yang sudah tiada, kita juga tahu bagaimana caranya kalau orang tua kita sudah tiada. Kewajiban akhlak seorang anak kepada orang tua diantaranya adalah melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita semasa hidupnya. Orang tua kita dulu sewaktu hidupnya misalnya sukanya apa? Suka membaca Al-Quran atau suka bersedekah kepada siapa di tetangga sekitarnya, atau suka menolong anak yatim di samping rumahnya misalnya. Itu adalah salah satu kewajiban kita untuk melanjutkan kebaikan orang tua kita yang sudah tiada. Yang masih ada tentunya ini sangat penting untuk kita petangkan bagaimana agar kehidupan orang tua kita itu bisa menjadi wasilah kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya orang tua adalah turunannya adalah guru. Dalam Islam guru juga sangat mulia. Makanya dalam bahasa Indonesia guru itu kata-kata gugu dan ditiru ya. Nah. Dan inilah makanya bahkan salah seorang sahabat Ali kalau tidak radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ana abdun man alamani harfan. Aku ini adalah hamba dari seorang yang pernah mengajariku meskipun 1 huruf, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau saya belajar dari Raid misalnya cuma 1 huruf, maka saya adalah hambanya dan Raid adalah master saya dan tuan saya. Itu Sayyidina Ali. Begitu tingginya guru di hadapan, di mata Sayyidina Ali rahimahullahu anhu dalam Islam. Sangat tinggi peranan guru itu. Yang berikutnya kalau jam 9:57, akhlak kepada jiran ya.
Apa itu jiran? Kepada tetangga. Banyak hadis Rasulullah yang menyatakan betapa pentingnya tetangga, ya. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling lebih tahu daripada orang tua kita mungkin. Karena orang tua kita kan mungkin hidupnya jauh dari kita. Tapi tetangga kita yang paling dekat dengan kita. Kalau di rumah kita ada apa-apa, ada musibah dan sebagainya, mungkin tetangga kita yang lebih tahu, ya. Terutama di Indonesia saya kurang tahu, kalau di sini Pak Mul sama juga di sini juga, ya. Oh, kalau orang yang ada di rumah, ya, itu lagi kosong bisa nolong. Ya, apalagi kalau Pak Adit tangannya penro misalnya, ya. Akhlak kepada tetangga. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan bagaimana sehendaknya kita berbaik kepada tetangga kita. Ya, misalnya dalam tentang akikah misalnya, bagaimana kita disunahkan untuk memperbanyak air kuahnya. Bukan berarti cuma airnya aja, Pak Dek. Ya, itu dengan dagingnya pokoknya jangan kasih airnya aja, Pak Bambang. Ini tetangga Pak Bambang kasih airnya aja satu mangkok misalnya, dagingnya nggak ada, ya. Itu artinya betapa kita harus berbagi kepada tetangga. Jangan sampai tetangga kita tidak tahu kita misalnya mengadakan walimah tapi tidak diundang atau tidak tahu. Yang berikutnya adalah akhlak yang lebih lagi adalah suami dan istri. Ini juga sama, agama Islam sangat menekankan betapa pentingnya hubungan antara suami dengan istri, saling menghargai, saling menghormati. Ya, dalam Islam tidak ada yang lebih hebat antara suami dan istri, tapi keduanya merupakan memiliki akhlak. Suami ada kewajibannya, istri juga ada kewajibannya. Dalam agama Islam tidak mengenal, kalau kita tahu emansipasi wanita, yang kita tahu dalamnya adalah sama-sama haknya. Jadi kalau laki-laki bisa begitu, perempuan juga bisa begitu. Dalam Islam pria dan wanita memang berbeda. Islam melihat pria dan wanita sama seperti hanya kalau kita punya sendal, sepatu yang kiri dan kanan. Itu kan berbeda, ya, kiri dan kanannya. Tetapi kalau sendal semuanya kiri semua atau kanan semua, gimana? Orang gila yang pakainya kan? Ada juga, ya. Itu dia, makanya, ya. Itu kiri semua kata Pak Ustaz, ya. Jadi dalam Islam itu semuanya itu ada hak-haknya. Karena ada hal-hal yang bisa oleh perempuan yang wanita tidak bisa, atau juga sebaliknya. Sehebat-hebatnya laki-laki, Pak Uki, tidak bisa laki-laki melahirkan, kan, mengandung, tidak bisa sehebat-hebatnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Ya. Yang berikutnya adalah akhlak kepada anak-anak. Tentu ini juga sama, kita tahu bagaimana kita seharusnya mendidik anak-anak kita. Akhlak kita kepada anak, meskipun kita wajib, misalnya anak-anak kita ajarkan untuk bagaimana beribadah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyuruh anak kita untuk sholat misalnya. Pada usia 6 tahun diapakan, kita suruh, kemudian kalau dia tidak mau, kita sedikit dikeraskan, tapi kalau sudah 10 tahun kita harus paksakan. Itulah etika orang tua kepada anak, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Bambang, gimana ini? Sudah kita sampai di sini dulu aja. Ya. Karena sudah jam 10, kita baru bahas 2 ini, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia. Dan insyaallah nanti kalau masih ada usia yang panjang, insyaallah kita lanjutkan berikutnya, yaitu akhlak kepada selain manusia dan juga jalan-jalan pembentukan, bagaimana cara kita membentuk akhlak kita, bagaimana kita membentuk akhlak anak-anak kita, akhlak sesama kaum muslimin dan sebagainya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kalau belum selesai bahasanya, kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.